Halo sahabat petani semua, teman-teman petani semua dimanapun berada ya. Jadi berjumpa lagi dengan saya di episode kita yang kedua dalam penyemprotan bawang merah saya yang saat ini dia berusia 25 hari. Kalau untuk obat yang saya pakai nih, itu untuk penampakan obatnya yang kita pakai. Pertama fungisida, kedua insektisida, yang terakhir ada yang namanya nutrisi. Itu untuk penyemprotan kita pada hari ini. Jadi ini kalau kita perhatikan dari dekat ya, ada yang muncul ulat. Ini ada serangan ulat sebenarnya nih teman-teman. Ini adalah salah satu contoh daripada serangan ulat. Kalau untuk yang lain dia seperti itu karena pemberian herbisidanya itu sudah cukup lumayan gede lah untuk tanamannya saya kasih. Makanya banyak sekali ada pucuk-pucuknya yang kuning seperti ini ya. Ditambah lagi sebenarnya juga karena cuaca di sini cukup ekstrim sekali ya teman-teman. Dalam penyemprotan saya yang pertama saya pakai yang namanya Polirpos ya teman-teman. Tapi sekarang mau saya rolling dengan Indocor ini. Karena kenapa? Karena saya rasa tanamannya kurang begitu kenceng ya. Ini misalnya. Ya, tuh. Daunnya itu nggak mau lurus dia. Jadi ciri-cirinya tanamannya masih rentan lah sebenarnya kalau misalnya tanamannya itu masih agak amburadul seperti itu daunnya. Jadi saya coba pakai Indocor. Dia juga penegak ya. Karena waktu ini kan saya nggak masuk untuk penegaknya. Karena Polirpos itu bukan masuk ke golongan penegak ya teman-teman. Sekarang kita coba ini. Ini SPT-nya juga bagus ini. Oke, jadi ini adalah episode kita yang kedua dalam melakukan penyemprotan terhadap tanaman bawang merah saya ya. Saat ini dia berusia 25 hari. Jadi sudah 4 hari yang lalu saya melakukan penyemprotan dan kali ini saya akan melakukan penyemprotan lagi, melakukan pengobatan lagi terhadap tanaman bawang merah saya. Ya, jadi ini untuk yang pertama kita mulai dari fungisida yang serbuk ya. Saya pakai tepung biru di sini. Ini Mancozeb dia bahan aktifnya. Mancozeb 80 WP. Jadi karena di cuaca panas memang yang lebih cocok itu kalau menurut saya adalah Mancozeb biru karena dia ada kandungan zinc, sifatnya lebih dingin lah ketimbang kita pakai Mancozeb yang kuning ya. Dan ini untuk fungisida cairnya. Jadi di samping kita juga pakai fungisida yang serbuk, yang sistem kontak, kita juga pakai fungisida yang cair yang tentu saja sifatnya dia adalah sistemik ya. Jadi kita melakukan double aksi di sana. Satu kontak, satu dengan sistemik. Indocor dia berbahan aktif di Penoconazole. Nih ya. Tuh coklat dia, ece. Karena tanaman saya agak kurang tegak, jadi kita masukkan yang namanya golongan triazole ya teman-teman di Penoconazole. Terus untuk insektisidanya, karena saya amati untuk tanaman saya ada beberapa tanaman walaupun nggak banyak sih ya, ada beberapa area yang terserang ulat, kita pakai dari golongan 30 langsung. Saya cuma pakai tunggal aja sekarang untuk insektisidanya ya, nggak campur lagi untuk obat-obat dari golongan yang lain. Jadi cukup kita kasihkan ini aja dulu. Sama tentu saja yang kita pakai adalah nutrisi ya teman-teman. Ini adalah kandungannya itu fosfat. Jadi kalau di awal-awal memang fosfat itu diperlukan untuk pertumbuhan daripada tanaman, untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, kita pakai fosfat. Ini kita cuma pakai setengah aja teman-teman. Dan tentu saja yang kita masukkan adalah perekatnya ya. Sebelum itu kayaknya saya mau aduk dulu ini. Jadi ini untuk perekatnya. Kita pakai nggak terlalu banyak, cuman 2 tutup ini saja atau kurang lebih saya pernah ngukur ini cuman sekitar 80 milian ya teman-teman. Kita pakai untuk 200 liter airnya. Lalu kita aduk lagi ya. Jadi ini untuk obatnya sudah selesai kita campur ya, sudah diaduk juga. Sama sebenarnya kenapa saya itu ngaduknya itu nggak terlalu nggak terlalu keras atau nggak terlalu intens ya teman-teman ya. Karena di sini kita juga punya sistem pembuangan yang lumayan besar untuk keluarnya. Jadi dia sekaligus sebagai pembuangan sekaligus juga sebagai pengaduk dia nantinya ya. Karena saya pakai yang namanya mesin untuk nyemprotnya seperti ini yang sudah dimodifikasi ya. Itu dengan Sanyo. Ini dengan Sanyo sekarang ya. Jadi lumayan kenceng dia untuk pembuangannya. Karena sudah pakai sistem pembuangan seperti ini, jadinya untuk ngaduknya itu nggak terlalu intens lah bagi saya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk videonya. Saya siap-siap untuk nyemprot ya. Semoga bermanfaat. Oke, bye-bye.